Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan selamat siang juga kepada Bapak Dr. Irfai Fatur Rahman, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat yaitu Bapak Dr. Irfai Fatur Rahman, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu membahas tentang hakikat bahasa. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami, yaitu ada Rizkyatul Mawardah dengan nomor induk mahasiswa 2020330109, Dwi Inayatul Maula nomor induk mahasiswa 2020333161, Nur Ilma nomor induk mahasiswa 2020333172, Alvina Nur Aini nomor induk mahasiswa 2020333182, Vicky Marlina Kusumawati nomor induk mahasiswa 2020333196. Untuk presentasi pertama, saya persilahkan kepada rekan saya, Rizkyatul Mawardah. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan definisi bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer, yang memiliki makna dan digunakan sebagai alat komunikasi oleh anggota masyarakat pemakai bahasa. Bahasa dinyatakan sebagai sistem lambang bunyi, yakni bahasa itu merupakan susunan atau kumpulan dari lambang-lambang bunyi, seperti A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Sedangkan menurut pendapat pakar bahasa mengenai hakikat bahasa, yang pertama, menurut pendapat Heri Murti Kridalaksana menyatakan bahasa adalah sistem bunyi yang bermakna yang dipergunakan untuk komunikasi oleh kelompok manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bahasa adalah sistem bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Menurut Vino Siaro menyatakan bahasa adalah sistem simbol vokal yang arbitrer yang memungkinkan semua orang dalam suatu kebudayaan tertentu atau orang lain yang mempelajari sistem kebudayaan itu berkomunikasi atau berinteraksi. Pengertian bahasa menurut Karol, sedangkan menurut Oka dan Sukarno, memberikan batasan bahasa adalah sistem lambang bunyi oral yang arbiter yang digunakan oleh sekelompok manusia atau masyarakat sebagai alat komunikasi. Karakteristik bahasa dibagi menjadi 10. Bahasa memiliki karakteristik yang menunjukkan ciri khasnya. Karakteristik yang pertama, oral. Oral adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan mulut. Dalam karakteristik oral bersangkutan dengan bunyi bahasa. Yang kedua, sistematis, sistemis, dan komplit. Sistematis berarti bahwa dalam bahasa itu terdapat aturan atau kaidah. Yang ketiga, arbiter dan simbol. Contoh dalam bahasa Indonesia, kata pencuri melambangi orang yang beroperasi mengambil milik orang lain tanpa meminta izin dan tanpa setahu pemiliknya. Hal itu tidak dapat dinalar. Mengapa lambang yang digunakan bukan kata perampok, pengambil, atau pembajak? Yang keempat, karakteristik konvensional. Bagaimana telah dinyatakan bahwa sifat arbiter bahasa itu berlaku secara sosial, tidak secara individual. Yang kelima, unik dan universal. Setiap bahasa memiliki ciri khasnya sendiri yang tidak terdapat pada bahasa lain.
Karakteristik yang keenam, beragam. Perwujudan bahasa tidaklah monolitik. Satu wujud yang menunjukkan keseragaman menurut Joss dalam Nababan bahwa ragam bahasa didasarkan tingkat formalitas pemakaiannya dapat digolongkan menjadi 5. Yang pertama, ragam beku, ragam resmi, ragam usaha, ragam santai, ragam akrab. Yang ketujuh, berkembang. Karakter itu berlaku pada bahasa yang masih hidup, seperti bahasa Indonesia, bahasa Banjar, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Portugis, dan lain-lain. Yang kedelapan, produktif dan kreatif. Sebenarnya, karakter ini berangkat dari pemakaiannya. Yang kesembilan, merupakan fenomena sosial. Bahasa itu merupakan fenomena sosial. Dapat memisahkan bahasa dari kebudayaan, sebab hubungan antara bahasa dan kebudayaan sangat erat. Fungsi bahasa. Ward Hawk mengemukakan bahwa bahasa adalah alat komunikasi manusia, baik tertulis maupun lisan. Fungsi bahasa sebagai alat komunikasi juga merupakan fungsi dasar bahasa sebagaimana dikemukakan oleh Mischel dalam Chaycer, yakni expression, information, exploration, persuasion, dan entertainment. Halliday 1973 mengemukakan fungsi bahasa. Yang pertama, fungsi instrumental. Yang kedua, fungsi pengaturan atau regulasi. Ketiga, fungsi representasional, membuat pernyataan, meliputi kejadian dan peristiwa, memberi pengetahuan, menjelaskan, dan melaporkan. Yang keempat, fungsi interaksional, fungsi heuristik digunakan untuk memperoleh pengetahuan dan belajar tentang lingkungan. Yang kelima, fungsi imajinatif digunakan berimajinasi dan mengembangkan gagasan seperti dalam bahasa sastra. Lain-lainnya dengan Finocchiaro yang membagi fungsi bahasa. Yang pertama, fungsi personal, yakni menyatakan sikap pribadi terhadap yang dituturkan. Yang kedua, fungsi interpersonal, yakni kontak antar pihak yang sedang berkomunikasi. Yang ketiga, fungsi direktif, mengatur tingkah laku. Ya, fungsi referensial, yakni fungsi bahasa sebagai alat komunikasi pikiran untuk membuat pernyataan bagaimana si pembaca merasa atau memahami dunia seluler. Yang kelima, fungsi metalinguistik, yakni berfungsi membicarakan bahasa. Kemudian yang terakhir, fungsi imajinatif, yakni pemakaian bahasa itu sendiri untuk kesenangan bagi pemikir atau pendengar. Fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional Republik Indonesia memiliki fungsi-fungsi khusus sesuai dengan kepentingan bangsa Indonesia. Adapun fungsi-fungsi yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Sebagai alat untuk menjalankan administrasi negara. Fungsi ini tampak dalam surat menyurat resmi, dalam peraturan perundang-undangan, dan dalam pidato-pidato pertemuan resmi. Yang kedua, sebagai alat pemersatu berbagai suku yang ada di bumi Nusantara, yang masing-masing memiliki bahasa dan dialeknya sendiri-sendiri. 3. Sebagai wadah penampung kebudayaan. 4. Merupakan lambang identitas bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia fungsinya sebagai identitas nasional yang mengarah pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia selain bendera dan lambang negara. Yang kelima, merupakan lambang kebanggaan bangsa Indonesia. Dalam fungsinya sebagai lambang kebangsaan bangsa Indonesia, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Next. Jenis-jenis bahasa. Manusia dalam berkomunikasi dan berinteraksi menggunakan berbagai bahasa. Jenis-jenis bahasa yang dipergunakan manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi ada 6. Yang pertama bahasa diam atau silent language, bahasa tanda atau sign language, bahasa kode atau kode language, bahasa kontak language,
bahasa simbol atau symbol language, dan bahasa verbal atau verbal language. Next. Satu, bahasa diam adalah cara berkomunikasi yang dilakukan oleh penutur dengan mitra tutur, tetapi mitra tutur menanggapinya dengan diam. Contoh, seorang gadis ketika ditanya orang tuanya tentang kesanggupannya untuk dinikahkan, ia hanya diam. Hal itu sudah merupakan jawaban bahwa ia bersedia untuk dinikahkan. Dua, bahasa tanda adalah cara berkomunikasi yang menggunakan tanda-tanda. Contoh, tanda parkir berupa huruf P yang dilingkari. 3. Bahasa kode adalah cara berkomunikasi dengan menggunakan isyarat. Oleh karena itu, bahasa kode disebut juga bahasa isyarat. Contoh, mengangguk berarti setuju, menggelengkan kepala berarti tidak setuju atau tidak mau, dan mengernyitkan dahi berarti belum paham. 4. Bahasa kontak adalah cara berkomunikasi dengan cara menyinggungkan anggota tubuh dengan mitra bicara atau kontak secara jasmani. Contoh, seorang nenek membelai-belai rambut cucunya, pertanda seorang nenek sedang mencurahkan kasih sayangnya kepada cucunya. Kelima, bahasa simbol adalah bahasa yang disimbolkan. Contoh, pemakaian cincin pada jari manis tangan kiri. Hal itu untuk memberitahukan kepada orang lain bahwa dia sudah bertunangan. Adapun cincin jika dipakai di jari manis pada tangan kanan berarti telah dinikahkan. 6. Bahasa verbal adalah komunikasi antar partisipan dengan cara menggunakan organ-organ atau lambang-lambang verbal. Apabila menggunakan organ yang mengacu pada bahasa lisan, sedangkan jika menggunakan lambang verbal berarti mengacu kepada bahasa tulis. Misalnya, bahasa verbal lisan digunakan oleh beberapa orang yang sedang berdiskusi, wawancara, simposium, dan berbincang-bincang santai. Bahasa verbal tulis digunakan oleh penulis buku, novel, cerpen, dan berkirim surat. Next. Tujuan penguasaan bahasa. Tujuan secara umum penguasaan bahasa adalah supaya seorang dapat berkomunikasi dengan orang lain. Secara rinci, tujuan belajar berbahasa mencukupi tujuan satu praktis ditunjukkan oleh seseorang dalam mempelajari bahasa atau belajar bahasa, bertujuan agar dapat berkomunikasi dengan pemilik bahasa. Misalnya, para pelaut belajar berbahasa Inggris karena mereka akan berlayar ke berbagai negara. Negara-negara yang disinggahi atau dikunjungi, bahasa pengantarnya atau bahasa sehari-harinya ialah bahasa internasional, yakni bahasa Inggris. Misalnya, para sastrawan yang menghasilkan karya-karya sastra dengan bahasa-bahasa yang indah seperti bahasa puisi, cerpen, dan novel. 3. Filologis ditunjukkan oleh seseorang mempelajari bahasa agar dapat mengungkapkan nilai-nilai kebudayaan yang terkandung dalam bahasa yang bersangkutan. Keempat, linguistik ditunjukkan oleh seseorang mempelajari bahasa dengan bahasa itu sendiri sebagai objeknya. Next. Manfaat penguasaan bahasa. 1. Manfaat berbahasa bagi penutur. Manfaat berbahasa ditinjau dari segi penutur. Penguasaan berbahasa dapat bermanfaat secara pribadi atau personal. Bahasa merupakan sarana untuk menyampaikan ide, gagasan, perasaan, informasi, atau hal-hal yang lain. Misalnya, bahasa sebagai alat untuk menyampaikan perasaan memiliki fungsi emotif. Dengan bahasa, seseorang dapat mencurahkan perasaannya melalui surat, melamun, ataupun dalam bentuk-bentuk lain. Dengan bahasa, seseorang dapat berbicara pada diri sendiri atau monolog atau mudarasa. 2. Manfaat berbahasa bagi pendengar. Manfaat berbahasa ditinjau dari sisi pendengar. Bahasa dapat digunakan sebagai sarana direktif dan regulatori, yaitu untuk memerintah dan mengatur perilaku orang lain. Berikut ini contohnya. A. Atik, coba ambilkan buku Bapak yang ada di meja tamu. 2. Hati-hati, jangan mendekati ular itu. C. Sebaiknya kamu pergi nanti sore, karena sekarang masih hujan. Dari segi pendengar,
Bahasa juga sebagai alat instrumental yang digunakan untuk memanipulasi lingkungan. Misalnya, seorang pembawa acara yang menggunakan bahasa untuk memikat para hadirin, sehingga para hadirin serius mengikuti acara-acara yang ditampilkan. Begitu juga dapat berfungsi retorikal. Dengan bahasa, seorang politikus atau ahli-ahli pidato yang memikat dan mengaruhi audiens seperti Kiai Haji Zainuddin MZ mampu memikat dan mempengaruhi jamaahnya dengan bahasa yang indah dan berisi, sehingga jamaah tetap setia mendengarkan pengajian hingga usai. Next. Terima kasih. Ya, silakan yang akan bertanya bisa angkat tangannya. 5 orang penanya, Anissa Hermawati, Ajeng, kemudian Sri Indah, Rindi, Dinar, Nova, Tiara, Nail Mona. Ya, yang pertama Anissa, silahkan Mbak Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Anissa Hernanda Putri, NIM 20020338186. Kan tadi di dalam PPT disebutkan bahwa fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai suku Nusantara. Pertanyaan saya, apa yang terjadi bila tidak ada bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai suku Nusantara? Terima kasih. Pertanyaan kedua, Ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Purbanya Datika, NIM 151. Pertanyaannya, berdasarkan perkembangan sejarah, bahasa Indonesia kan berasal dari bahasa Melayu. Hal apa yang menyebabkan bahasa Melayu dapat menjadi cikal bakal terbentuknya bahasa Indonesia? Terima kasih. Tiara Fasya Artamia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Fasya Artamevia, NIM 163. Pertanyaan saya, apa saja metode pengajaran bahasa Indonesia yang bisa diterapkan di sekolah dasar? Terima kasih. Nova Karisma, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Harisma, NIM 165. Pertanyaan saya, bagaimana peran bahasa dalam perkembangan ilmu pengetahuan umat manusia? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Frindi Putramawati, NIM 20020338181. Pertanyaannya, jelaskan fungsi interaksional menurut pendapat Halliday. Terima kasih. Sri Indah Yani, silakan. Perkenalkan, nama saya Sri Indah Yani, NIM 202033179. Pertanyaan saya, mengapa bahasa harus bersifat konvensional atau berdasarkan kesepakatan? Terima kasih. Nail Muna, silakan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailal Muna, NIM 200233190. Pertanyaan saya, bagaimana sikap dan tindakan kita dalam menghadapi pengaruh bahasa dan pengaruh bahasa? Sebentar. Pertanyaan saya, bagaimana sikap dan tindakan kita dalam menghadapi pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dinar Aflinugraini, NIM 202033167. Tadi disebutkan bahwa bahasa itu sebagai alat komunikasi. Pertanyaannya, apakah setiap alat komunikasi dapat disebut sebagai bahasa? Terima kasih. Itu pertanyaan untuk kelompok 1. Silakan dicari jawabannya. Kemudian sambil kelompok 1 mencari jawaban, kelompok 2 silakan munculkan diri dengan angkat tangan. Suci,
Radisya, Rizka, Ajeng, Lutfiana. 5 mahasiswa ya. Oke. Ya, akan menyampaikan PowerPoint siapa? Saya, Pak. Suci. Sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Dr. Irfai Fathur Rahman, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia. Sebelum kita memulai presentasi dari kelompok kami mengenai bab penalaran, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, Ajeng Purbaniatika. Yang kedua, Suci Laila Amalia Azizah. Yang ketiga, Radisya Adristi Kusuma. Yang keempat, Lutfiana Izzatur Rohmah. Yang terakhir, Begza Nurfalalul Mutakin. Untuk penjelasannya akan dimulai dari Mbak Ajeng. Untuk waktunya dipersilahkan. Yang pertama, pengertian penalaran. Penalaran atau reasoning adalah suatu proses berpikir dengan menghubung-hubungkan bukti, fakta, petunjuk, atau eviden, ataupun sesuatu yang dianggap bahan bukti menuju pada suatu simpulan. Kesimpulannya adalah bahan untuk membuat suatu simpulan dapat berupa fakta, informasi, pengalaman, atau pendapat para ahli atau otoritas. Selanjutnya, studi yang berkenaan dengan prinsip-prinsip penalaran disebut dengan logika. Apa itu logika? Secara etimologis, logika adalah istilah yang dibentuk dari kata logikos yang berasal dari kata benda logos. Kata logos berarti sesuatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal atau pikiran, kata, atau ungkapan lewat bahasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, yang kedua yaitu bentuk penalaran. Bentuk penalaran ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama penalaran induktif, yang kedua penalaran deduktif, dan yang ketiga penalaran gabungan. Penalaran induktif. Penalaran induktif adalah suatu proses berpikir yang bertolak dari hal-hal khusus menuju sesuatu yang umum. Nah, contohnya yaitu seorang anak yang membaca berbagai buku sejarah tentang orang besar, kemudian ia menghubungkan sesuatu atau pelajaran atau fakta dari buku-buku yang ia baca dan ditarik kesimpulan. Jadi, dari buku-buku yang dia baca, itu dia bisa menarik kesimpulan. Nah, ini merupakan proses penalaran secara induktif. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di sini terdapat temuan 1, ada 4 ya. Nah, itu tuh merupakan fakta. Fakta dari buku-buku, kemudian digabungkan dan ditarik kesimpulan. Penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah suatu proses berpikir yang bertolak dari suatu yang umum menuju hal-hal yang khusus. Ini berkebalikan dengan induktif ya. Kalau induktif itu dari khusus menuju umum, namun di penalaran deduktif ini dari hal-hal yang umum menuju yang khusus. Nah, contohnya ketika kalian atau Anda mendapatkan pernyataan seperti bahwa keterampilan berbicara anak
dikuasai lebih dahulu daripada keterampilan menulis. Nah, di situ kan pasti Anda terdorong oleh rasa ingin tahu apa benar atau tidak atas pernyataan tersebut. Kemudian kalian menggali informasi lebih dalam tentang fakta-fakta dari pernyataan tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah proses penalaran secara deduktif. Ini gambaran dari yang saya contohkan tadi, yaitu ada simpulan atau pengetahuan atau pernyataan. Nah, kemudian baru digali informasi-informasi, yaitu temuan-temuan yang ada di kotak-kotak bawah ini. Nah, dari itu perbedaan deduktif dan induktif ini, kalau deduktif itu mendapatkan berbagai fakta terlebih dahulu, kemudian disimpulkan. Sedangkan untuk penalaran secara induktif itu berawal dari suatu kesimpulan atau pernyataan, kemudian baru dicari fakta-fakta yang terkait yang dapat membenarkan atau menyalahkan pernyataan tersebut. Kemudian dalam proses penalaran gabungan, ini pada kenyataan dalam sehari-hari, dalam praktik bernalar, penalaran induktif maupun deduktif itu saling mendukung, yakni sering digunakan secara bersamaan. Yaitu dalam proses penalaran induksi itu tidak akan banyak manfaatnya apabila tanpa diikuti proses deduksi. Sebaliknya, proses deduksi pun juga tidak akan banyak manfaatnya jika tanpa diikuti oleh proses induksi. Oleh sebab itu, keduanya dapat digunakan secara bergantian atau bersamaan. Selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah bentuk penalaran induktif. Bentuk penalaran induktif sendiri dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu generalisasi, yang kedua analogi, dan yang ketiga hubungan sebab akibat atau biasa disebut dengan kausal. Yang pertama adalah generalisasi. Generalisasi atau yang biasa disebut dengan rampatan adalah proses bernalar yang bertolak dari sejumlah peristiwa yang serupa untuk menarik simpulan mengenai semua atau sebagian dari peristiwa yang bersangkutan. Generalisasi diturunkan dari gejala-gejala khusus yang diperoleh melalui pengalaman, observasi, wawancara, atau studi dokumentasi. Sumber dari generalisasi dapat berupa dokumen, statistik, kesaksian pendapat ahli, peristiwa politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Dari berbagai bentuk peristiwa itu, orang membentuk opini, sikap penilaian, keyakinan, dan perasaan tersebut. Untuk contoh dari penalaran generalisasi adalah ada sebuah kalimat, berdasarkan pengalamannya, seorang ibu dapat membedakan dan menyimpulkan arti tangisan anaknya yang masih bayi. Apakah tangisan bayinya itu merupakan ungkapan rasa sakit, rasa takut, haus, lapar, atau tidak nyaman. Di sini generalisasinya adalah seorang ibu dari bayi yang bersangkutan dapat memahami arti tangisan bayinya tersebut. Untuk contoh yang kedua, di sini ada 2 kejadian fakta. Kejadian yang pertama adalah buah mangga berwarna hijau, rasanya manis. Dan untuk fakta yang kedua, buah jambu biji berwarna hijau dan rasanya manis. Generalisasinya, semua buah berwarna hijau rasanya manis. Akan tetapi, pernyataan semua buah berwarna hijau rasanya manis hanya memiliki kebenaran probabilitas karena belum pernah diselidiki kebenarannya. Selanjutnya, yang kedua adalah analogi. Analogi adalah perbandingan yang menunjukkan kesamaan-kesamaan antara 2 barang atau suatu hal yang dibandingkan. Sesuatu hal yang dibandingkan enggan dengan pembandingnya memiliki kesamaan peran atau fungsi. Dapat juga dinyatakan analogi adalah perbandingan yang sistematis dari 2 hal yang berbeda, tetapi memperlihatkan kesamaan segi fungsi dari kedua hal yang dibandingkan. Contoh dari analogi. Hawa nafsu merupakan kuda tunggangan yang akan membawamu meraih ambisi. Dan agama merupakan kendali untuk mengendalikan tungganganmu agar tidak liar, mementalkan, menyeret, dan menginjak-injak dirimu.
Di sini kesimpulannya, hawa nafsu dianalogikan dengan kuda tunggangan dan agama dianalogikan sebagai tali kekannya. Analogi ini dilakukan karena antara yang dibandingkan dengan pembandingnya mempunyai kesamaan fungsi atau peran. Slide selanjutnya. Yang ketiga adalah hubungan kausal atau sebab akibat. Penalaran kausal adalah penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Hukum kausal menyatakan bahwa sesuatu yang terjadi di dunia ini terjalin dalam rangkaian sebab akibat. Tidak ada satu gejala atau kejadian apapun yang terjadi tanpa penyebab. Penalaran kausalitas memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, satu atau beberapa gejala yang timbul dapat berperan sebagai sebab atau akibat sekaligus, atau sekaligus sebagai akibat dari gejala sebelumnya dan sebab gejala sesudahnya. Yang kedua, gejala atau peristiwa yang terjadi dapat ditimbulkan oleh satu sebab atau lebih dan menghasilkan satu akibat atau lebih. Yang ketiga, hubungan sebab akibat dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Contoh dari penalaran kausal. Seorang ibu melihat awan tebal menggantung. Dia segera memunguti pakaian yang sedang dijemurnya. Tindakan seorang ibu itu didorong oleh pengalamannya bahwa mendung tebal itu pertanda akan turun hujan. Mendung tebal ini adalah sebab, sedangkan hujan adalah akibat. Akibat dari mendung tebal akan terjadi hujan. Di sini juga ada kausal lagi bahwa hujan akan menjadikan pakaian yang dijemurnya basah. Hujan di sini sebagai sebab, pakaian basah di sini sebagai akibat. Akibat dari hujan maka pakaiannya akan basah. Selanjutnya. Merupakan proposi yang ketiga. Silogisme terbagi menjadi 3 bagian, yaitu premis, premis mayor, premis minor, dan simpulan. Premis mayor adalah mengandung term mayor dari silogisme yang merupakan generalisasi atau proposi yang dianggap benar bagi semua unsur atau anggota kelas tertentu. Premis minor adalah mengandung term minor dari silogisme, berisi proposi yang mengidentifikasi atau menunjuk sebuah kasus atau peristiwa khusus sebagai anggota dari kelas itu. Simpulan adalah proposi yang menyatakan bahwa apa yang berlaku bagi seluruh kelas akan berlaku pula bagi anggota-anggota. Premis itu adalah proposi yang menjadi dasar argumentasi. Sedangkan term adalah suatu kata atau frasa yang menepati fungsi subjek atau predikat. Next. Contohnya, premis mayor. Semua cendekiawan adalah pemikir. Premis minor, Aditya adalah cendekiawan. Simpulan, jadi Aditya adalah pemikir. Untuk mengetahui abstraksi logis tersebut, perlu diadakan uji kebenaran premis mayor dan minor. Kemudian, temukan term umum yang ada di antara keduanya, yaitu cendekiawan. Selanjutnya, term umum itu diabaikan. Dari sisi term disusun simpulan, Aditya adalah pemikir. Silogisme tersebut sah, akan tetapi jika ternyata ada kekecualian, maka silogisme tersebut tidak sah. Apabila mengendaki silogisme yang sah meskipun ada kekecualian, maka kita harus menyesuaikan kata semua dengan kebanyakan pada umumnya atau sebagian besar, tergantung dari jumlah yang dikecualikan. Antimen adalah bagian dari silogisme yang dianggap telah dipahami, dihilangkan, digunakan untuk kepraktisan benaran dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, premis mayor. Semua rentenir adalah penghisap darah orang yang sedang kesusahan. Premis minor, Pak Andi adalah rentenir. Simpulan, jadi Pak Andi adalah penghisap darah orang yang kesusahan. Salah nalar, reason, atau logical fallacy adalah kekeliruan dalam proses berpikir karena keliru menafsirkan atau menarik kesimpulan. Kekeliruan ini terjadi karena kecerobohan atau ketidaktahuan. Contoh, di perguruan tinggi, bahasa Inggris
merupakan mata kuliah yang terpenting. Tanpa menguasai bahasa Inggris, tidak mungkin seorang mahasiswa dapat memahami setiap mata kuliah dengan baik. Contoh tersebut di atas tidak tepat. Memang bahasa Inggris merupakan mata kuliah yang penting bagi mahasiswa. Akan tetapi, jika dinyatakan sebagai mata kuliah yang terpenting, perlu dipertanyakan. Secara implisit, pernyataan tersebut menyiratkan bahwa mata kuliah yang lain penting, tetapi tidak sepenting mata kuliah bahasa Inggris. Next, jenis-jenis salah nalar. Yang pertama, generalisasi yang terlalu luas. Salah nalar ini terjadi karena kurangnya data yang dijadikan dasar generalisasi, sikap menggampangkan, malas mengumpulkan, dan menguji data secara memadai, atau ingin segera meyakinkan orang lain dengan bahan yang terbatas. Ada dua bentuk kesalahan generalisasi yang sering muncul. Yang pertama, generalisasi sepintas. Kesalahan ini terjadi ketika seseorang membuat generalisasi berdasarkan data atau evidensi yang sangat sedikit. Contoh, semua anak yang jenius akan sukses dalam belajar. Pernyataan itu tidak benar. Kejeniusan atau tingkat inteligensi yang tinggi bukanlah satu-satunya faktor penentu. Ada faktor penentu lainnya, seperti kecerdasan emosional, lingkungan keluarga, dan proses pendidikan. Yang kedua, generalisasi a priori. Salah nalar ini terjadi ketika seseorang melakukan generalisasi atas gejala atau peristiwa yang belum diuji kebenaran atau kesalahannya. Kesalahan model penalaran ini sering ditimbulkan oleh prasangka. Contohnya, semua pejabat pemerintah korup. Para remaja sekarang merokok. Pernyataan itu tidak benar, karena masih banyak pejabat pemerintah yang bersih dan tidak melakukan korupsi. Begitu juga masih banyak remaja yang tidak merokok. Keracunan analogi. Terjadinya keracunan analogi disebabkan penggunaan analogi yang tidak tepat. Hal itu disebabkan dua hal yang diperbandingkan tidak memiliki kesamaan efisiensi pokok. Misalnya, rektor harus memimpin universitas seperti jenderal memimpin divisi. Kekeliruan kausalitas, sebab akibat. Salah nalar yang terkait dengan kekeliruan kausalitas karena seseorang keliru menentukan dengan tepat sebab dari suatu peristiwa atau hasil akibat dari suatu kejadian. Salah nalar ini terjadi karena seseorang beranggapan bahwa peristiwa yang terjadi lebih dulu merupakan sebab, sedangkan peristiwa sesungguhnya merupakan akibat. Perhatikan contoh berikut ini. Saya tidak bisa berenang karena tak ada satupun keluarga saya yang dapat berenang. Dialah yang mengambil dompetku di kelas karena dia yang terakhir meninggalkan kelas. Kesalahan relevansi. Kesalahan relevansi terjadi apabila bukti, peristiwa, atau alasan yang diajukan tidak berkaitan atau tidak menunjang sebuah kesimpulan. Adapun bentuk kesalahan relevansi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengabaian persoalan. Penyampaian masalah dilakukan oleh untuk menemukan atau yang ketidakmampuan seseorang menghubungkan berbagai bukti atau alasan yang mendasar pendapat atau kesimpulannya. Misalnya, perjudian di Indonesia tidak dapat diberantas karena pemerintah tidak memiliki jumlah polisi yang memadai. B. Pengabaian persoalan yang ditimbulkan oleh pemindaian alasan atau bukti terhadap manusianya. Misalnya, ayah Adi dicalonkan menjadi bupati di daerah itu karena dia selalu rajin bekerja memberi nafkah kepada keluarganya. C. Penyampaian masalah ketidaksanggupan seseorang dalam menangkis atau membuktikan pendapat atau pikiran mitra bicaranya. D. Pengabaian persoalan yang terjadi karena dorongan keinginan untuk mengunggah atau meyakinkan orang lain dengan menyadarkan argumentasinya pada orang banyak. E. Pengabaian persoalan yang terjadi karena seseorang menggunakan alasan atau bukti yang remeh atau bukti yang tidak langsung berkaitan dengan maksud untuk membenarkan pendapat
atau simpulannya. Misalnya, seseorang merasakan bahwa kesalahannya dapat dibenarkan karena orang lain juga melakukannya. Contoh, dia selalu menyontek setiap ujian. Mengapa hanya saya mendapatkan hukuman? Yang kedua, penyembuhan persoalan, beating the question. A. Pemikiran ini atau itu. B. Tidak biasa diikuti, non-requitur. Yang C. Argumentum ad misericordiam. Yang D. Argumentum ad baculum. Yang E. Argumentum ad autoritas. C. Kurangnya memahami persoalan. Salah nalar ini terjadi karena seseorang mengemukakan pendapat atau alasan tanpa memahami persoalan yang dihadapinya dengan baik. Misalnya dalam ujian dinyatakan, mengapa penulisan bahasa Indonesia harus sesuai dengan KBBI? Jawabannya, bahasa Indonesia adalah bahasa yang keren menurut KBBI. Jawaban tersebut tidak menjawab pertanyaan yang diajukan. Perlu dipahami pula bahwa ketidakpahaman terhadap persoalan yang dikemukakan dapat melahirkan atau memunculkan penalaran yang meningkat atau circle reasoning. Yang terakhir, penyadaran terhadap prestis seseorang. Kita sering menggunakan atau mengutip pendapat para ahli atau pakar sebagai orang yang tahu dalam membahas suatu masalah keilmuan. Pendapat para ahli berguna untuk melengkapi dan memperkuat argumentasi. Terkait dengan hal tersebut, tidak semua pendapat orang lain, ahli atau pakar, yang bisa dikutip atau dijadikan landasan untuk memperkuat argumentasi yang kita buat. Putri Rahyuni Tias, Nia, Anissa Kutrun, Mutiara, Dinar, Ulfatun, Elisa, Tika. Silakan bisa dimulai dari Putri Rahyuni Tias. Perkenalkan, saya Putri Rahyuni Tias, NIM 202033185. Pertanyaan saya, apa saja syarat-syarat dalam proses penalaran agar suatu kebenarannya dapat diketahui? Perkenalkan, nama saya Tika Novitasari, NIM 171. Mengapa penalaran dalam menarik kesimpulan termasuk penalaran induktif? Perkenalkan, nama saya Mutiara Dewi Zahratunisa, NIM 202033170. Pertanyaannya, apakah hubungan logika dengan penalaran? Terima kasih. Saya Aji 133, NIM 202033191. Pertanyaan saya, apakah semua kegiatan berpikir merupakan penalaran? Apa kelebihan jika menggunakan penalaran generalisasi dibandingkan penalaran lainnya? Oke. Mengapa melalui analogi sesuatu yang jadi lebih mudah dicerna? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anissa Koturnada, NIM 200333175. Pertanyaannya, bagaimanakah penalaran deduktif untuk berperan dalam karir masa depan peserta didik? Nama saya Elisa Fitri Arumsari, NIM 202033166. Seberapa pentingnya penalaran bagi sebuah permasalahan yang besar? Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azalia Nika, NIM 202033160. Pertanyaan saya, mengapa orang memerlukan logika, sedangkan dia sudah mempunyai kemampuan untuk berpikir? Terima kasih. Ambil kelompok 2 mencari jawaban. Mas Rizka mencari jawaban dan teman-teman. Sofia, oke. Tiara, oke. Layina, oke. Sania, oke. Yang akan menampilkan PowerPoint siapa? Dia, Pak. Dia. Dia Putri Anggreni ya? Anggreni, Iya, oke. Iya. Silakan bisa diproses untuk menampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Irfai Fathur Rahman, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, dan teman-teman mahasiswa. Sebelum memulai diskusi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3
Yang pertama, Sania Nurhayati, NIM 202033153. Yang kedua, Tiara Fasya Artamivia, 202033163. Yang ketiga, Sofia Nurhaliza, NIM 202033174. Yang keempat, Laina Ayu Mawarda, NIM 202033184. Yang kelima, Diah Putri Anggraini 202033118. Selanjutnya, materi yang pertama akan disampaikan oleh Sania Nurhayati. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, disela jeda dan diakhiri dengan intonasi. Dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Kalimat efektif harus disusun dengan baik dan benar. Kalimat dinyatakan baik jika dapat diterima oleh pendengar atau pembacanya tanpa penilaian negatif. Adapun kalimat dinyatakan kalimat efektif jika kalimat itu disusun berdasarkan sistem kaidah atau aturan bahasa Indonesia. Unsur kalimat adalah fungsi sintaksis yang biasa disebut juga jabatan kata atau peran kata, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Sekurang-kurangnya kalimat dalam ragam resmi, baik tulisan maupun tertulis, harus memiliki subjek dan predikat. Contoh, mahasiswa berdiskusi, mahasiswa subjek, berdiskusi predikat. Dalam suatu kalimat, kadang-kadang ada kelompok kata yang dapat dihilangkan tanpa mempengaruhi status bagian yang tersisa sebagai kalimat. Contoh, barangkali mereka menghadiri pertemuan itu kemarin sore. Terdapat 5 konstituen di kalimat tersebut, yaitu A. Barangkali, B. Mereka, C. Menghadiri, D. Pertemuan itu, dan E. Kemarin sore. Dari kelima konstituen, hanya barangkali dan kemarin sore yang dapat dihilangkan tanpa mempengaruhi status bagian yang tersisa, sedangkan yang lain tidak. Unsur wajib terdiri atas konstituen kalimat yang tidak dapat dihilangkan. Unsur tak wajib terdiri atas konstituen kalimat yang dapat dihilangkan. Di sini unsur tak wajibnya itu barangkali dan kemarin sore, sedangkan unsur wajibnya mereka menghadiri pertemuan itu. Pada umumnya, konstituen yang berfungsi sebagai keterangan dapat dihilangkan, seperti barangkali dan kemarin sore. Akan tetapi, pada kalimat tertentu, konstituen yang berfungsi sebagai keterangan wajib hadir. Contoh, dia menuju ke Bogor. Kata ke Bogor tidak dapat dihilangkan, karena kata dia menuju bukan kalimat dalam bahasa Indonesia. Fungsi dan ciri unsur-unsur kalimat. Yang pertama, subjek atau unsur utama kalimat. Keberadaan subjek dalam kalimat mempunyai fungsi. Yang pertama, membentuk kalimat dasar, kalimat luas, kalimat tunggal, kalimat majemuk. Yang kedua, memperjelas makna. Yang ketiga, menjadi pokok pikiran. Yang keempat, memperjelas pikiran ungkapan. Ciri-ciri subjek, yang pertama, jawaban apa atau siapa. Kedua, didahului kata bahwa. Ketiga, berupa kata atau frasa benda. Keempat, disertai kata ini atau itu. Yang kelima, disertai pengawas yang. Yang keenam, kata sifat didahului kata si atau sang. Yang ketujuh, tidak didahului preposisi. Yang kedelapan, tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak, tetapi dapat dengan kata bukan. Contohnya, saya sudah kenyang. Malam sudah sangat larut. Orang-orang sudah tertidur lelap. Subjek kalimat berupa frasa, air sungai kecil itu terus-menerus menggericik. Pada tepi sungai kecil itu terempas kerikil-kerikil tajam. Objek. Kehadiran objek dalam kalimat tergantung pada jenis predikat kalimat serta ciri-ciri khas objek itu sendiri. Ciri-ciri objek berupa kata benda dan tidak didahului kata depan. Contoh, JJ menyusun laporan. Orang itu menipu adik saya. Pelengkap. Objek maupun pelengkap sering berwujud nomina
dan keduanya juga sering menduduki tempat yang sama. Perhatikan kedua kalimat berikut. Contoh pertama, dia mendagangkan barang-barang elektronik di Kliwon. Yang kedua, dia berdagang barang-barang elektronik di Kliwon. Kalimat 1, frasa nominal itu dinamakan objek. Kalimat 2 disebut pelengkap. Next. Persamaan dan perbedaan objek dan pelengkap. Objek berwujud frasa nominal atau klausa. Yang kedua, berada langsung di belakang predikat. Yang ketiga, menjadi subjek akibat pemasifan kalimat. Yang keempat, dapat diganti dengan pronomina. Pelengkap. 1. Berwujud frasa nominal, frasa verbal, frasa adjektival, proporsional atau klausa. Yang kedua, berada langsung di belakang predikat jika tidak ada objek dan di belakang objek jika unsur ini hadir. Yang ketiga, tidak dapat menjadi subjek akibat pemasifan kalimat. Yang keempat, tidak dapat diganti. Next. Keterangan. Keterangan kalimat berfungsi melengkapi informasi kalimat. Keterangan terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya yang pertama keterangan waktu, tempat, cara, alat, alasan atau sebab, tujuan, simulatif, dan penyerta. Contoh, Aulia memotong tali dengan gunting. Itu merupakan keterangan alat. Yang kedua, mahasiswa Fakultas Hukum berdebat bagaikan pengacara. Itu termasuk keterangan simulatif. Yang ketiga, karena malas belajar, mahasiswa itu tidak lulus ujian. Itu termasuk keterangan sebab. Yang keempat, polisi menyelidiki masalah narkoba dengan cara hati-hati. Itu merupakan keterangan cara. Yang kelima, itu pergi dengan teman sekelasnya. Itu merupakan keterangan penyerta. Yang keenam, dosen saya, Bu Erwin, terpilih sebagai dosen teladan. Itu merupakan keterangan aposisi. Keterangan ini diapi dengan tanda koma. Next. Keterangan. Keterangan kalimat berfungsi menjelaskan atau melengkapi informasi pesan-pesan kalimat. Tanpa keterangan, informasi menjadi tidak jelas. Jenis keterangan yang berbentuk klausa. Yang pertama, keterangan syarat ditandai dengan kata jika kalau, asalkan, kalau, bila, dan bila mana. Yang kedua, keterangan pengandaian. Keterangan pengandaian ditandai kata seandainya, andai kata, andaikan, dan sekiranya. Yang ketiga, keterangan konsesif. Keterangan konsesif ditandai kata walau, meskipun, kendatipun, sungguh pun, sekalipun, dan biarpun. Yang terakhir, keterangan hasil. Keterangan hasil ditandai dengan kata sehingga, sampai, dan maka. Pola kalimat. Ciri-ciri pola kalimat dasar. 1. Berupa kalimat tunggal. 2. Minimal terdiri dari satu subjek dan satu predikat. 3. Diawali dengan subjek. 4. Berbentuk kalimat aktif. 5. Dapat dikembangkan menjadi kalimat luas. Contoh kalimat dasar. Peserta penataran ini 40 orang. Peserta penataran ini sebagai subjek, 40 orang sebagai predikat atau kata bilangan. Yang kedua, mereka sedang mendiskusikan tugas kelompok. Mereka sebagai subjek sedang mendiskusikan sebagai predikat dan tugas kelompok sebagai objek. Yang ketiga, ekonomi daerah itu berdasarkan perkebunan. Ekonomi daerah itu sebagai subjek dan berdasarkan sebagai predikat, perkebunan sebagai pelengkap. Contoh kalimat luas dikembangkan dari kalimat dasar. 1. Siswa yang rajin belajar itu sedang mendiskusikan tugas kelompok. 2. Tulang punggung ekonomi Kabupaten Rembang berbasis pada pertanian. Next. Pola kalimat majemuk. Pola kalimat majemuk terdiri atas kalimat majemuk setara dan bertingkat. Kalimat majemuk setara bersifat koordinatif, tidak saling menerangkan.
Kalimat majmuk setara ada 4 jenis, yakni 1. Setara gabungan menggunakan kata dan serta. Setara pilihan menggunakan kata atau. 3. Setara urutan menggunakan kata lalu, lantas, kemudian, dan. 4. Setara perlawanan menggunakan kata tetapi. Kalimat majemuk bertingkat dibagi menjadi 8 macam. Yang pertama, keterangan waktu menggunakan ketika. Yang kedua, keterangan sebab karena lantaran. Yang ketiga, keterangan akibat menggunakan akhirnya. Keterangan syarat, kata jika apabila. 5. Keterangan tujuan, agar supaya. 6. Keterangan cara, dengan dalam. 7. Keterangan posesi, meskipun, biarpun. 8. Keterangan pengganti, bahwa. Kalimat minor, kalimat yang hanya mengandung satu unsur inti atau pusat. Contoh, 1. Pergi. 2. Amat mahal. 3. Yang akan datang. 4. Yang baru. Dalam kalimat tersebut, hanya terdapat satu inti kalimat. Oleh sebab itu disebut kalimat minor. Kalimat mayor, kalimat yang mengandung sekurangnya 2 unsur inti. 1. Kami pergi ke Jakarta. 2. Kakak sedang belajar ketika ayah pulang dari kantor. 3. Para dosen rapat di ruang senat untuk membahas awal perkuliahan semester genap. Selanjutnya, kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pemakainya secara tepat dan dapat dipahami secara tepat pula. Maksudnya, kalimat yang memiliki kemampuan untuk mengungkapkan gagasan penutur, sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami gagasan terungkap dalam kalimat itu sebagaimana gagasan yang dimaksud oleh penutur. Kalimat efektif adalah alat pengungkap suatu gagasan dalam berkomunikasi, termasuk dalam berkomunikasi tulis. Dengan kalimat efektif, penulis akan mengungkapkan gagasannya dengan jelas dan pembaca akan memahami gagasan penulis dengan jelas pula. Maka dari itu, kalimat efektif merupakan unsur pengungkap gagasan yang sangat penting dan strategis. Selanjutnya, persyaratan kalimat efektif. Yang pertama, kebenaran struktur. Kebenaran struktur di sini adalah disebut juga keharmonisan kalimat. Artinya, setiap kalimat yang kita buat harus harmonis antar pola berpikir dan struktur bahasa. Nah, di sini saya mencontohkan ada 3 contoh. Yang pertama, saya sarankan sudah agar rapat ditunda pelaksanaannya, agar anggota semuanya dapat hadir. Contoh tersebut bukanlah kalimat yang benar, karena tidak mengikuti kaidah struktur. Yang kedua, saya sudah sarankan agar rapat ditunda pelaksanaannya, agar anggota semua dapat hadir. Contoh kedua ini merupakan kalimat yang salah, mengandung kesalahan struktur. Yang ketiga, sudah saya sarankan agar pelaksanaan rapat ditunda, agar semua anggota dapat hadir. Nah, kalimat ini merupakan kalimat yang mengikuti kaidah struktur tanpa kesalahan. Selanjutnya, kalimat efektif mengandung kebenaran struktur bahasa. Kalimat tidak memakai unsur-unsur asing atau daerah. Sebagai contoh, pemakaian unsur bahasa Inggris which, where tidak benar jika disepadankan dengan konjungsi di mana, di spasi mana, atau yang mana dalam bahasa Indonesia. Penggunaan kata tersebut perlu dihindari. Nah, di sini saya mencontohkan yang pertama. Masyarakat hukum adalah sekelompok
orang-orang yang berdiam dalam suatu wilayah tertentu, di mana di dalam kelompok tersebut berlaku serangkaian peraturan sebagai pedoman tingkah laku. Nah, kalimat ini kalimat tidak struktur karena di situ terdapat kata di mana. Yang benar adalah masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang berdiam dalam suatu wilayah yang menganut serangkaian peraturan sebagai pedoman tingkah laku. Yang kedua, persyaratan yang kedua adalah kecocokan konteks. Kecocokan konteks di sini adalah kecocokan atau kekompakan kalimat dalam konteks, baik konteks kebahasaan, yakni kalimat yang mendahulunya maupun dalam konteks non-kebahasaan. Di sini saya mencontohkan yang pertama, belum ada hujan di daerah yang mengalami kekurangan air itu. Gerimis pun tak pernah ada. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang kecocokan konteks. Yang kedua, sudah lama tidak hujan, gerimis pun tak pernah ada. Kalimat tersebut benar sesuai persyaratan kecocokan konteks. Yang ketiga, kemungkinan akan ada hujan bulan ini, gerimis pun tak pernah ada. Nah, kalimat ini tidak sesuai dengan konteks karena kemungkinan, ada kata kemungkinan. Yang keempat, pada musim kemarau hanya ada 1 atau 2 kali hujan, gerimis pun tak pernah ada. Kalimat ini juga tidak memenuhi syarat kecocokan konteks. Selanjutnya, strategi penyusunan kalimat efektif. Yang pertama, pengulangan. Kalimat efektif dapat dilakukan dengan pengulangan bagian yang ditonjolkan atau yang dipentingkan. Contohnya, pembangunan dapat dilihat sebagai proses yang rumit dan mempunyai banyak dimensi. Tidak hanya dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi politik, dimensi sosial, dan dimensi budaya. Di sini mengalami pengulangan kata dimensi. Nah, pada kalimat efektif seharusnya ada pengulangan yang tidak harus dalam bentuk yang sama. Contohnya, seniman yang bernama Petro itu badannya tinggi, kurus, krempeng, dan bahkan teman-temannya sesama seniman memanggil dengan sebutan ceking. Nah, di sini memiliki arti yang sama, tapi bentuknya berbeda, seperti kurus, krempeng, dan ceking. Selanjutnya, yang kedua, pengedepanan. Pengedepanan informasi yang dianggap penting merupakan sesuatu yang wajar, bahkan perlu. Nah, di sini saya mencontohkan belajar dapat menambah ilmu pengetahuan. Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan setiap hari. Nah, di sini saya menonjolkan belajarnya. Harus ada kata belajar. Selanjutnya, contoh yang kedua, Piala Sudirman seharusnya tidak berpindah dari bumi pertiwi. Pertiwi ini, unsur yang ditonjolkan dalam kalimat adalah subjeknya, yaitu Piala Sudirman. Yang ketiga, penyejajaran. Hal yang disejajarkan merupakan bagian yang penting atau menonjol. Di sini saya contohkan maskapai tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan dokumen, kerusakan barang, kebusukan makanan, dan kematian hewan. Nah, di sini penyejajaran kalimat, contohnya kata kehilangan, kerusakan, kebusukan, dan kematian. Selanjutnya, yang keempat, pengaturan variasi. Dalam hal variasi,
Kalimat dapat dilakukan dengan variasi struktur dan variasi jenis. Variasi struktur memiliki kemungkinan struktur aktif, pasif, dan struktur panjang pendek. Adapun variasi jenis memiliki kemungkinan jenis kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat seru. Di sini saya mencontohkan pohon pisang itu cepat tumbuh. Kita dengan mudah dapat menanamnya dan dipelihara. Lagi pula, tidak perlu memupuknya. Kita hanya menggali lubang, menanam, dan menunggu buahnya. Kalimat ini kalimat aktif semua. Yang benar, penulisan pengaturan variasiannya adalah pohon pisang itu cepat tumbuh. Dengan mudah pohon pisang itu dapat ditanam dan dipelihara. Lagi pula, tidak perlu dipupuk, kita hanya menggali lubang, menanam, dan tinggal menunggu buahnya. Selanjutnya, kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif sama juga kalimat rancu. Di sini saya mencontohkan jika bus ini mengambil penumpang di luar agen supaya melapor kepada kami. Kalimat tersebut kurang jelas. Maksudnya karena ada bagian yang hilang atau tidak sejajar. Yang benar adalah jika bus ini mengambil penumpang di luar agen, Anda diharap melapornya kepada kami. Atau jika bus ini mengambil penumpang di luar agen, harap dilaporkan kepada kami. Contoh lainnya, para siswa-siswi sedang mengerjakan ujian matematika. Nah, di sini kalimatnya salah karena menggunakan kata bermakna jamak secara berulang-ulang. Jadi, kalimat jamaknya itu para dan siswa-siswi. Jadi, kalimat efektif yang benar adalah siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian matematika. Terima kasih. Haya, Winatul, Nur Ilmah, Nia, Ibran, Putri Istiqomah, Nia Dita, Vika. Farida Adila, NIM 2020-33164, ingin bertanya, haruskah kita selalu menggunakan kalimat efektif? Nama saya Nur Ilma, NIM 2020-33172. Pertanyaannya, mengapa saat bercerita harus menggunakan kalimat efektif? Terima kasih. Nama saya Haya Maulina Rizky Fanani, NIM 2020-33159. Pertanyaan saya, bagaimana jika maksud kehematan dalam kalimat efektif malah berakibat merujuk ke arah maksud yang ambigu? Perkenalkan, saya Vicky Marlina Kusmawati, NIM 196. Pertanyaannya, jelaskan apakah kalimat efektif itu harus baku. Perkenalkan, nama saya Nabila Nihlatul Kamila, NIM 2020-33169. Ingin bertanya, pertanyaannya, apa maksud dari kalimat yang dianggap tidak efektif karena ambigu? Kalau bisa berikan contohnya. Perkenalkan, nama saya Putri Istiqomah, NIM 2020-33156, ingin bertanya, mengapa kalimat efektif diperlukan dalam berbahasa? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vika Yunia Miranti, NIM 2020-33157. Pertanyaan saya, apakah penggunaan kalimat efektif sangat berpengaruh dalam komunikasi? Terima kasih. Nama saya Ibrahim Fadil Akbari, NIM 363. Pertanyaan saya, mengapa penggunaan kalimat efektif tidak digunakan oleh sastrawan dan wartawan? Terima kasih. Nama saya Dwi Inayatul Maula, NIM 161. Pertanyaannya, bagaimana menyatakan kesejajaran dalam kalimat efektif?
Nama saya Nia Oktaviana Garunisa, NIM 202033154. Pertanyaan saya, mengapa dalam menulis sebuah kalimat efektif, kita harus menentukan diksi dan ejaan bahasa yang tepat? Terima kasih. Nama saya Niatita Astari, NIM 202033188. Pertanyaannya, apa alasan suatu kalimat dianggap tidak efektif? Terima kasih, saya akhiri teman-teman mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.